Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah salat isya berjamaah, lanjut dengan tarawih yang mungkin. Alhamdulillah kita lanjut dengan perpisahan dengan perpisahan yang baik. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhum Allah Yaum la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Nah, yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang aktif tumbuh sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk di sini. Ada itu saya mau banyakkan di sini. Karena kita setiap hari berada di sini. Dan kita lah yang memakmurkan masjid ini kan. Innama ya'muru masajid Allah aman billahi wal akhir aqama as-salah wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Jadi orang-orang yang memakmurkan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi mudah-mudahan dengan kita memakmurkan masjid ini sebagai bukti bahwa kita adalah hamba Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lam yakhsha illa Allah. Mudah-mudahan orangnya adalah kita, ya. Itu baru 2. Terus yang ketiga apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Jadi masjid. Ini bukan hanya satu masjid. Maksudnya adalah orang yang selalu ingin menghadiri masjid untuk sholat, menegakkannya dan memakmurkannya, dan apalagi yang tinggal di dalamnya. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan orangnya juga kita, insya Allah. Karena kita bukan hanya melakukan sholat, tapi kita tinggal di masjid. Mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan naungan, dapat payung di hari yang tidak ada payung selain payungnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nanti memang sangat butuh itu. Kenapa? Karena matahari itu jarak cuma 1 mil. 1 mil itu 1,3 kilo. 1 kilo itu dekat sekarang. Maka banyak orang yang nanti tenggelam dengan keringatnya. Selamatlah orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa? 3. Nah, dia mudah-mudahan juga masuk kita juga. Karena barusan ada acara perpisahan. Warajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. 2 orang saja, nah apalagi banyak yang mencintai karena Allah, berteman karena Allah, ya. Ditemukan juga di rumah Allah. Kalau ketemu dengan program-program dakwah, ijtama' alaih, tidak berkumpul kecuali dalam urusan dakwah, urusan Allah, urusan Islam, dan tidak berpisah kecuali juga dengan karena urusan Allah, karena habis pengajian, karena habis masa pengabdian dan seterusnya. Saya selalu ketemu di acara-acara, selalu di aktivitas dakwah. Jadi pertemanan atau suka, cinta pada seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala, dengan dibuktikan selalu ketemu dalam hal-hal yang baik, dan orang-orang ini akan mendapatkan
bukan berarti ini ya, ini kan ya di sini kan laki sama laki temenan ya, mencintai kan Allah. Bukan dimaksud ini maksudnya LGBT ya. Kan sekarang lagi rame LGBT itu. Jadi suka, memang suka karena Allah SWT, karena kebaikannya, karena kesolehannya, karena ya manfaat yang banyak untuk Islam. Ini juga orang yang atau golongan yang istimewa di hadapan Allah SWT. Sudah berapa ya? 4. Berarti tiga lagi. Yang ketiga adalah warajulun tasaddaqa biyaminihi hatta la ta'lamu shimaluhu, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajulun yatasaddaqu bi sadaqatin la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah karena Allah SWT ikhlas, saking ikhlasnya sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ini menunjukkan betapa ikhlasnya orang ini. Ini juga nanti akan mendapat keberkahan Allah SWT. Dan yang ke-6, rajulun da'atu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Laki-laki yang diajak untuk berbuat seronok, mesum, tidak benar, pacaran dan seterusnya oleh seorang wanita yang cantik, Agassi yang cantik, beauty Agassi, dan dia juga misalkan punya kedudukan tapi ditolaknya. Mohon maaf, saya muslim. Mohon maaf, saya anak masjid. Mohon maaf, saya anak ikmi. Ya, maaf, saya takut pada Allah SWT. Nah ini orang yang istimewa. Nanti dia sudah dapat ya jatah di sana, payung. Nah, dan yang terakhir ini juga mudah-mudahan kita ya. Rajulun zakarallah khaliyan fadat aina. Laki-laki yang berzikir dengan kesendiriannya, dengan waktu yang sepi, di tempat yang sepi, terus mengalirlah air matanya. Dia takut pada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa, takut dari neraka, atau takut dia tidak dimasukkan ke dalam surga. Menangis dia, berdoa, berzikir, sholat dengan menangis, baca Quran menangis. Orang-orang seperti ini juga akan dapatkan Allah SWT. Mudah-mudahan itu orangnya kita juga. Amin. Kita akan terus dimudahkan untuk kita. Terus yang terakhir, bicara tentang lembaga atau organisasi. IPMI nasibnya, umurnya bisa panjang, bisa pendek. Organisasi itu juga ada usianya. Kayak orang yang ada ajalnya. Ya. Orang itu ada ajalnya. Kapan itu? Sama, IPMI juga nanti bisa jadi akan ada saatnya ajal. Bukan berdoa, bukan. Ya. Ini supaya ya diantisipasi. Jangan sampai ya IPMI ini umurnya nggak panjang. Insya Allah dia akan panjang umurnya dengan satu catatan. Ya, catatannya udah deh, amalkan aja surah Ar-Ra'd dulu ayat 41 kalau nggak salah. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Allah memberikan perumpamaan yang baik tentang kebenaran dan keburukan, antara yang hak dan yang batil. Allah menurunkan air dari langit. Air yang dari langit itu ya, nanti setelah turun ke bumi macam-macam ya. Ada yang jadi buih, ada yang mengalir ke empang, ke got, ke kali, lalu ke akhirnya ke laut. Kayak lagunya sama. Nah, ada yang tersimpan di dalam tanah. Ini perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Fa'amaz zabadu fayadhabu jufa'a. Kalau air itu jadi busa, air itu jadi buih, buih itu akan gampang hilang. Kena benda hilang, kena angin hilang. Tapi kalau air yang bermanfaat, kata Allah, wa amma ma yanfa'un nas fa yanqusu fil ardh. Kalau air itu bermanfaat bagi manusia, Allah akan simpan di dalam tanah, bertahan dia lama. Air yang bermanfaat itu bertahan lama di muka bumi, di dalam tanah dia bertahan. Nah, jadi organisasi ini dia bisa tahan lama atau tidak tergantung dengan manfaatnya, seperti air. Ya, semakin bermanfaat, semakin banyak aktivitas yang itu dibutuhkan oleh manusia, oleh kebanyakan umat Islam di sini, baik yang Indo maupun yang non Indo ataupun yang Korea, insya Allah dia akan tetap bertahan selama organisasi itu, lembaga itu bermanfaat. Jadi berpikirlah, ya kan? Carilah ide-ide kreatif bagaimana supaya IKMI ini banyak manfaatnya, banyak dibutuhkan. Insya Allah dia akan bertahan lama, dengan sendiri bertahan lama. Ini sudah menjadi sunatullah. Kalau yang bertahan, yang sukses itu yang paling banyak manfaatnya. Jadi harus ada ide-ide kreatif terus. Apalagi ya yang bisa kita bantukan, apalagi kita tadi sudah mencanakan ini adalah lembaga dakwah. Ya harus ada terus dakwah itu, jangan berhenti, harus ini ya air ya, manfaatnya banyak ya. Harus ada terus. Kita belajar dengan orang-orang yang terdahulu. Secara personal aja bisa bertahan lama, apalagi lembaga. Ya. Coba siapa yang tidak kenal dengan Imam Bukhari? Jasanya sudah tidak ada, tapi namanya masih bertahan. Kenapa? Manfaatnya. Hadis-hadisnya itu jadi rujukan para ulama, para doktor, para kiai. Yang unik, ada yang mengarang buku kecil. Imam Nawawi, apa bukunya? Arba'in Nawawi. Ya. Nah, yang ngarang kitab Arba'in Nawawi itu banyak. Cuman yang malah bertahan, dulu mau ribuan orang ngarang buku Arba'in Nawawi, mengumpulkan 40 hadis itu banyak. Karena kan ada perintah Nabi, siapa yang menghafal 40 hadis dia masuk surga. Sehingga banyak ngarang buku hadis 40. Banyak banget. Tapi yang dikenal sekarang seluruh dunia hadis apa? Arba'in Nawawi. Karena dia pas banget pilihan, manfaat banget hadis-hadisnya dan ikhlas tentunya. Jadi bermanfaat dan ikhlas, masih bertahan gitu dia. Yang mengarang bukannya juga banyak, tapi yang bertahan ya itu Solihin gitu. Malah dia usianya pendek, tapi masih bertahan. Dia paling usianya nggak sempat bertahan, tapi dia paling bertahan di muka bumi. Namanya dikenal. Jadi umur dia biologisnya sesuai dengan ajalnya, tapi usia sosiologisnya sesuai dengan manfaatnya. Ya. Jadi bagaimana seseorang, maka lembaga itu manfaatnya banyak luas sehingga ajalnya usianya. Gontor salah satu lembaga pesantren, lembaga pendidikan pesantren yang paling tua. Kenapa? Manfaatnya paling banyak. Ya pas. Mungkin mereka lebih gulung ikhlas. Sementara kalau Islam lain sudah pada gulung tikar, paling tertua. Al Azhar, coba manfaat Al Azhar di Mesir ya, ribuan tahun usianya. Sementara banyak perguruan tinggi Islam di Indonesia banyak gulung tikar. Manfaatnya dibutuhkan oleh seluruh dunia. Usianya lama. Jadi bagaimana seseorang kalau lembaga itu bermanfaat biar usianya panjang. Soekarno, nah gitu-gitu dia walaupun banyak catatan itu banyak juga manfaatnya orang itu.
ya kan? Sehingga nama dia juga sampai sekarang dikenal. Sejatinya dia udah meninggal sebentar, tapi sejatinya dia masih hidup, masih bertahan namanya. Di Rusia ada masjid Soekarno, kan? Di Brazil juga ada Jalan Soekarno, di Yugoslavia ada Jalan Soekarno, di Saudi ada pohon Soekarno. Semuanya. Tapi kemana-mana itu hampir ada Jalan Soekarno itu oleh Korea. Karena saat itu dia banyak menolong masalah. Tapi juga sebaliknya ada orang yang mati, ya kan? Hari ini besok dilupakan. Yang sedih cuman yang ini sedih, temannya sedih, ya kan? Tapi setelah satu minggu yang sedih cuma keluarganya, yang ingat cuma keluarganya, istrinya yang ingat, anak ingat. Habis itu setahun udah enggak diingat itu ada orang, kalau ada nama ada si fulan udah lupa. Karena ada orang itu nggak manfaat, ya kan? Ada orang bilang ya sudah lupa aja, orang pernah ada orang yang namanya ini lupa. Tapi ada orang yang terus disebut namanya. Bahkan ya kan, di kampung itu ada yang dikirimin Al-Fatihah dulu. Kenapa? Dia bangunin masjid, ya kan, sehingga masalah itu bisa sholat terus, manfaat. Benar-benar udah entah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu udah meninggal, tapi masih dikirimin Al-Fatihah, disebut-sebut itu yang bangun bapak ini, manfaat. Benar kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'ukum lin nas, bagaimana yang paling bermanfaat. Nah, sekarang itu kita tuh harus mikir ya, kita ini bisa apa yang bermanfaat di manusia itu. Terus lembaga kita ini supaya banyak manfaatnya itu apa gitu. Terus bertanam. Ya kalau tidak, nah sudah cepat. Kalau kita sudah menciptakan sistem manfaat, ya ganti pimpinan pun nggak masalah. Siapapun jadi pimpinan, kita sudah punya sistem untuk manfaat ya. Ini sistem yang itu manfaatnya sudah ya sistem untuk bermanfaat. Sistem itu sudah dibangun bermanfaat, nggak akan goyang. Sudah ada sistem. Nah, jadi kita belajar dari surat Allah ini. Allah memberikan perubahan yang indah. Air itu dari langit, ya, jatuh ke bumi, ada yang mengalir ke empang, ke kali, ke laut. Ada yang jadi buih, ada yang tersimpan dalam tanah. Dimanfaatkan oleh manusia, bahkan dimanfaatkan oleh binatang, dimanfaatkan oleh tumbuh. Semoga kita demikian. Jangan, pengalaman udah banyak, pendidikan udah banyak, luar negeri, tapi nanti kembali ke tanah air, ke ono manfaatnya, ya. Cuman sibuk mikirin dirinya sendiri, ya kan? Jadi jangan sampai kita jauh-jauh kuliah yang tidak ada kontribusi untuk umat Islam, untuk masyarakat, untuk manusia. Sekolah tinggi-tinggi hanya untuk mencari won-won, dolar-dolar, mempertumpuk, memperbanyak harta. Itu jangan sampai. Kita mati sudah, dikubur sudah orang lupakan, bahkan disyukuri, syukur lu mati. Kalau ada manfaatnya sama sekali di kampung ini, gituin. Nah, tapi kalau orang itu manfaat, ya Allah orang itu mati ya. Selama ini yang dia ngasih santunan, menolong kami, ngasih diri kami, yang membela kami, advokasi untuk kami, menjadi corong kami, ya, apa-apa kita selalu minta dia. Tuh meninggal, wah merasa kehilangan semua. Gitu. Sama kalau di sini kita manfaat, ya, walaupun kita kembali ke tanah air 5 tahun, yang 4 tahun kemudian, itu dulu di sini ada yang namanya ini loh, masih disebut kenapa? Manfaatnya. Bilang waktu Rusia itu begini, waktu itu Rusia. Ingat, tapi yang di sini cuma biasa-biasa aja kan. Yang mau ngetek-ngetek ono sekotok. Ya misalnya kan. Ya diinget juga ya paling ya. Paling diinget apa? Tangan ngetek dapat diinget juga ya, tapi sih inget sing ala misalnya. Nah, itu cari yang apalah gitu ya. Itulah, dan ada orang-orang yang seperti
Nawawi Bukhari karena manfaatnya. Kita hidup ini ya harus ada karya, harus ada aktivitas, harus ada amal soleh. Itu namanya juga amal jariyah ya, amal soleh, amal jariyah. Nah, masing-masing pasti ada keunggulan dibanding yang lain. Di situ kita berkontribusi. Nggak mungkin orang Allah hadirkan ke muka bumi ini tanpa ada kelebihan, tanpa ada potensi, tanpa ada keunggulan. Pasti ada potensi yang dimiliki oleh dia, tidak dimiliki oleh orang lain. Pasti. Nggak mungkin kok semuanya nol, semuanya kosong, misalnya. Pasti ada. Ya. Minimal pinter dari sayur bening. Paling jago pokoknya bener-bener. Dia saleh. Pinter makan. Nah, ya pasti ada lah, nggak mungkin nggak punya kelebihan. Di situlah kelebihan yang Allah berikan pada kita itu kita yang bagi, share kepadanya. Dan itu kalau ya subhanallah, kalau menjadi amal jariyah terus mengalir perpun kita telah tiada. Orang yang paling baik, orang yang paling bermanfaat. Bahkan ada hadis khairul ashab indallah khairuhum li ashabi wa khairul jiran indallah wa khairu li jarihi. Sebaik-baiknya teman adalah yang paling baik bagi teman-temannya. Dan sebaiknya tetangga yang paling baik menurut Allah, yang paling bermanfaat bagi tetangga. Tuh. Ya. Kita nggak butuh apa sih gelar. Kita nggak butuh pejabat yang gelarnya banyak, keturunan ningrat, misalkan keturunan apa, kita hanya butuh pemimpin yang banyak manfaatnya. Ya. Kita nggak butuh tetangga yang duitnya banyak, nggak butuh tetangga yang orang pendidikannya tinggi, enggak. Kita hanya butuh tetangga yang baik-baik, manfaatnya juga ada. Itu ya. Maka nasihat saya, jadilah kita pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, dan jadilah lembaga yang paling bermanfaat bagi yang lain. Bersaing, fastabikul khairat. Sudah pasti yang paling survive, yang paling bermanfaat. Perusahaan yang dia paling banyak dibutuhkan oleh orang, maka perusahaan itu akan tetap bertahan. Sebuah produk selama dia paling banyak dibutuhkan, maka produk itu akan terus laris dan bertahan. Misalnya lama. Seperti Allah alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.